Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, bukakanlah mata rohani kami untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Saya akan membacakan Kejadian 7 ayat 1, 4, dan 16 bagian B. Tertulis demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku, di antara orang zaman ini. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pria yang marah-marah kepada pemilik sebuah restoran karena saat ia datang jam 9 malam, restoran itu sudah tutup, padahal ia sudah membuat reservasi sebelumnya. Pemilik restoran berkata kepada pria itu bahwa mereka sudah mencantumkan jam operasionalnya di internet dan tertulis dengan jelas bahwa waktu buka adalah jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Selama waktu buka itu, mereka selalu siap untuk menerima, tapi di luar jam tersebut tidak. Seperti halnya restoran itu dan berbagai hal di dunia ini yang mempunyai batasan waktu, Tuhan juga memberikan batasan waktu kepada kita. Kita semua manusia yang hidup di bumi ini diberi waktu kemurahan oleh Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Dalam Roma 2 ayat 4-5 di situ tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dari ayat ini saudara, kita mengerti bahwa kita tidak seharusnya menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sediakan. Pintu anugerah Tuhan masih terbuka, dan adalah rugi bila kita menyia-nyiakan dan tidak mau masuk untuk hidup dalam anugerahnya yang sudah Ia berikan untuk keselamatan kita melalui pengorbanannya di atas salib dan kebangkitannya yang berkuasa. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, 4 dan 16 bagian B ini, kita membaca bagaimana Nuh dan keluarganya disuruh masuk ke dalam bahtera oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Ketika mereka masuk, hujan belum turun, langit masih begitu cerah, dan bumi kelihatannya aman-aman saja. Tapi 7 hari kemudian, mulailah turun hujan yang sangat lebat, dan semua mata air terbuka, hingga bumi akhirnya tertutup oleh air. Dapat kita bayangkan bagaimana orang-orang di zaman Nuh yang tadinya mungkin menertawakan dan menganggap Nuh sebagai orang yang sudah gila karena membangun bahtera di atas gunung, kemudian menyadari bahwa dunia saat itu sedang berakhir bagi mereka. Keadaan sedang mengancam mereka dan hendak membinasakan mereka. Mungkin waktu itu mereka berusaha menggedor-gedor pintu bahtera, meminta Nuh untuk membukanya. Tapi Nuh tidak dapat membuka, sebab Tuhanlah yang menutupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam Lukas 17 ayat 26 tertulis, "Dan sama seperti zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia." Ayat ini berbicara bahwa keadaan manusia di akhir zaman seperti pada zaman Nuh. Banyak orang yang hidup menuruti dosa dan tidak peduli akan kesudahan segala sesuatu. Mereka tidak mau masuk dalam pintu anugerah Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi bahtera keselamatan manusia. Mereka menertawakan dan menganggap itu sebagai sebuah lelucon. Tapi ketika pintu anugerah Tuhan itu tertutup, maka mereka akan menyadari. Tapi saat itu sudah terlambat dan tidak ada harapan bagi siapapun juga yang tidak mau percaya. Sekarang ini saudara, selagi pintu kasih karunia-Nya itu masih terbuka, mari jangan sia-siakan, tapi masuklah ke dalamnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus agar saudara selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya dari penghukuman dosa. Pimpinlah hidupku mulai saat ini ya Tuhan, dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Serta setialah dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa pintu kemurahan Tuhan bukakan bagi kami dengan maksud untuk memberikan kami keselamatan. Kami mau terus tinggal dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan kasih karunia-Mu, tapi kami mau selalu hidup setia, taat dan mengasihi Engkau ya Tuhan, sampai kesudahan segala sesuatu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami tuntunan, supaya kami hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, berikan kami ketenangan dan damai sejahtera. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan yang ajaib kami alami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.